Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Alexander Ariantono Nugroho. Kali ini, saya akan meliput seorang penjual produk online berupa komponen elektronika. Dia bernama Eko Purwanto Aribowo. Mari kita lihat liputannya. Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Alexander Ariantono Nugroho. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai teman saya yang memiliki usaha online komponen elektronik, yaitu Mas Bowo. Oke. Mari kita lihat liputannya. Oke Mas Bowo, pertama bisa Mas Bowo mendirikan bisnis online shop-nya, Mas. Oke, ya, terima kasih Mas Alex. Jadi sebenarnya awalnya saya tidak berniat untuk berbisnis ya. Saya itu awalnya hanya hobi. Nah, dulu itu ceritanya saya kan hobinya itu membuat konten elektronika macam seperti amplifier, kemudian radio gitu. Nah, kemudian suatu ketika kalau saya membeli komponen itu kadang-kadang cuman untungnya sedikit tetapi ongkirnya mahal gitu. Jadi saya belinya kalian banyak gitu. Nah, akhirnya kan stok di rumah gitu ya. Nah, terus muncul ide daripada stoknya ini kelebihan gitu kan. Ya, akhirnya saya jual lagi. Nah, dari situ kemudian ya jalan saja. Jadi pertama sih tidak ada keinginan untuk berbisnis. Akhirnya karena ya saya mengenal dunia online bisnis dari hobi saya, kemudian ini berbisnis. Itu masalahnya. Oke Mas, terima kasih. Oke Mas, selanjutnya apa saja sih produk dari Mas Bowo yang Mas Bowo tawarkan di online shop-nya? Ya, oke. Jadi saya jualan komponen elektronika dan juga modul rangkaian elektronika. Modul rangkaian elektronika itu ya kit. Jadi rangkaian setengah jadi. Misalkan seperti konverter, kalau yang tahu elektronika pasti tahu ya. Konverter, kemudian bus konverter, lalu ada supply dan sebagainya. Nah, kalau komponen-komponen itu ya seperti semacam transistor seperti itu. Oh, oke. Oke Mas, selanjutnya lagi nih. Dalam berbisnis online ini apakah Mas Bowo menemukan kendala, Mas? Bisa diceritakan, Mas? Ya, sebenarnya nggak ada kendala. Kalau selama kita itu melakukan online bisnis ini, kita anggap sebagai hobi gitu ya. Kalau itu kita anggap sebagai hobi sih, nggak akan ada kendala. Jadi semuanya rasa ringan gitu ya. Kita anggap kalaupun ada sesuatu hal yang membuat halangi atau hambatan ya normal. Kita kan hobi apapun pasti ada hambatannya. Kita hobi menanam, misalkan hobinya menanam bunga anggrek gitu ya. Misalkan kita mencari tanah yang subur gitu. Itu kita anggap sebagai ini saja bukannya main hobi gitu saja. Itu Mas Alex. Oke, baik Mas. Kita flashback sebentar Mas ini. Kapan sih Mas Bowo memulai menjalani bisnis online shop ini, Mas? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, sudah lama ya, lumayan lama ini Mas. Oke. Ya, lumayan lama. Kemudian di media sosial mana saja Mas Bowo memasarkan produk-produk online shop-nya, Mas? Ya,
Dulu saya hobi Bukalapak sama Tokopedia. Sekarang Oke. Tokopedia sementara saya hentikan dulu karena kesulitan ngeprint resi langsung dari handphone kalau dari Tokopedia. Jadi yang bisa ada fasilitas ngeprint resi langsung dari HP itu sementara baru Bukalapak. Tokopedia karena lagi. Karena segi fitur dari e-commerce itu ya Mas. Ya. Mas Bowo masih memilih sampai sekarang di Bukalapak. Oke. Ya. Oke Mas. Kalau boleh tahu siapa saja sih konsumen yang membeli produk-produk dari Mas Bowo? Ya, sesama hobi elektronika biasanya. Sama ini orang-orang yang pekerjaannya itu berhubungan dengan elektronika, atau juga mahasiswa mungkin yang mengambil jurusan elektronika, kemudian pada umumnya orang-orang yang mempunyai hobi yang sama dengan saya, karena kan ini kan umumnya juga dari hobi. Baik Mas. Oke, selanjutnya masih berhubungan dengan konsumen. Bagaimana cara Mas Bowo menghadapi para konsumen yang cukup sulit, seperti tidak percaya dengan produk dari Mas Bowo atau terlalu banyak pertanyaan saat membeli produknya, Mas? Oke. Ya, kalau tidak percaya sih saya pikir nggak ada ya. Jadi saya kalau kita berjualan di online itu kan sama-sama mengerti, biasanya customer juga akan memahami resiko dari belanja di online shop. Kalau orang beli kecewa karena tidak bisa melihat langsung barangnya, ya, lumrah kalau itu kita berjualan di online. Jadi bukan sesuatu hal yang harus kita takuti kalau kita mau berjualan di online. Jual aja gitu, orang butuh pasti beli lah. Tidak perlu takut kalau orang lain tidak percaya. Nah, kalau customer yang banyak pertanyaan, kemudian ya pokoknya tanya terus gitu, ya cara menghadapinya ya jawab. Oke Mas, selanjutnya mengapa Mas Bowo tidak mencoba untuk mengembangkan usaha online-nya di jangkauan lebih luas seperti website atau ya Mas? Apa pernah mencoba untuk berpikiran seperti itu, Mas? Bikin website sendiri gitu maksudnya ya? Iya. Oke. Ya, kalau menurut saya begini sih, orang-orang yang menciptakan marketplace seperti Bukalapak, Shopee, kemudian Tokopedia itu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa hebat. Jadi kita tinggal menggunakan fasilitas itu saja. Kalau kita bisa mengoptimalkan toko kita di marketplace tersebut, itu saja sudah, saya pikir sudah sesuatu hal yang bagus. Nah, kalau kita mau buat sendiri, itu nanti pada akhirnya kita akan bekerja lebih keras karena kita harus membangun sebuah sistem. Nah, kalau kita marketplace, ya kita tinggal menggunakan dari orang-orang yang sudah membuat marketplace tersebut. Misalkan orang yang membuat atau Tokopedia, atau Shopee, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Nah, kita tinggal mengoptimalkan saja fitur-fitur yang ada, karena fitur-fiturnya juga luar biasa banyak. Iya. Oke, baik Mas. Ini pertanyaan pribadi, lebih ke pribadi Mas. Bagaimana dengan keuntungan Mas Bowo yang Mas Bowo dapatkan dari berbisnis online shop ini, Mas? Keuntungannya bagaimana, Mas? Oke, jadi sebenarnya gini ya, saya melakukan bisnis ini sebenarnya bukan sumber pencaharian utama gitu ya. Saya masih bekerja di tempat saat ini. Tapi saya didasari dengan hobi dulu. Ya, tapi juga saya ingin bisa membiayai hobi, harus
mengurangi dari pendapatan saya yang tiap bulan gitu ya. Jadi hobi saya tidak mengganggu keuangan keluarga, karena ini ada hal yang gitu, kalau kita keluarga kemudian hobi dan sebagai menggunakan beda itu nanti akan menjadi konflik. Nah, oleh karena itu ya, kemudian sekarang selain mengikuti untuk hobi, tapi juga bisa Oke, baik Mas. Selanjutnya masih pertanyaan pribadi juga. Apa suka duka dari Mas Bowo saat menjalankan usaha tersebut, Mas? Ya, sukanya karena ini hobi ya suka, karena kita seperti menjalankan hobi saja. Hobinya misalkan kita kan sebenarnya kita bisnis berdasarkan hobi itu kan bisa dilakukan semua orang. Hobinya memelihara ayam gitu misalkan ya, suka saja, apa enggak? Makanya paling hobi itu juga ya tetap dilakukan. Misalkan hobinya memelihara ayam, kemudian orang ayamnya kemana gitu ya, itu kan dilakukan. Jadi tidak termasuk jadi suatu kegiatan dalam ya. Kalau mau berbisnis itu kita mulai dari hobi, itu semuanya akan menjadi hal yang menyenangkan. Berarti tidak ada dukanya nih Mas? Gimana? Tidak ada dukanya ya Mas berarti ini Mas? Nggak ada. Semuanya menyenangkan. Oke, baik Mas. Oke, ini saya ingin minta pesan ini dari Mas Bowo, tentang apa yang harus Mas Bowo sampaikan. Jadi saya minta pesan Mas Bowo tuh memberikan pesan-pesan bagi yang menonton video ini agar dapat mau memulai menjalankan bisnis online. Punya pesan apa Mas ini? Oke, ya. Jadi kalau kita mau berbisnis, yang pertama harus kita lakukan itu kita mencari sebenarnya hobi kita apa sih gitu. Oh, hobi ya Mas. Kita punya hobi apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita senangi, itu tidak akan terasa. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu hal yang baru, itu kita harus berusaha untuk menyenanginya dulu, karena kalau tidak akan terasa berat. Itu yang pertama. Kedua, dengan berorientasi kepada hasil terlebih dahulu. Ketika kita memulai sebuah bisnis, itu yang kita cari kesenangan dulu. Jadi misalkan ada hobinya tanam anggrek gitu ya, misalkan ya nikmati dulu menanam anggrek. Kemudian ya suatu ketika buatlah foto yang bagus gitu ya. Ya, siapa tahu ada yang menanyakan, dan ngasih harganya jangan tinggi dulu, jangan berorientasi pada. Nah, yang ketiga itu adalah inovasi. Kalau sudah mulai laku barangnya, mulailah inovasi, buatlah pembeda dengan produk dari toko yang lain. Kalau kita tidak berinovasi, itu nanti pada akhirnya kita ya cuma akan menjadi yang penjual yang biasa-biasa saja, seperti orang jual di tempat lain atau bahkan seller saja. Jadi tidak akan menghasilkan suatu keuntungan yang banyak, dan juga kita tidak akan bertahan menghadapi. Nah, poin yang saya sampaikan tiga itu sih. Yang pertama, cari hobi dulu. Kemudian yang kedua, jangan berorientasi dengan tapi kepada kesenangan. Yang ketiga itu berinovasi. Sudah laku, lalu kita memastikan kita saya kira seperti itu.
Oke, baik Mas. Oke, yang terakhir Mas ini, dari tadi kan kita bahas tentang produk dan tentang seluk-beluk cara menjualnya dari Mas Bowo. Nah, kami ingin tahu Mas, nama toko dari Mas Bowo apa sih? Sekalian supaya yang lihat video ini bisa tahu juga, bisa nengok juga. Oke. Nama toko saya toko SDH. Nanti mungkin kalau ini nanti rencananya mau diupload ke YouTube, masalahnya. Iya. Jadi nanti saya kasih. Nanti bisa dikasih ya. Komentar nanti saya kasih link ya. Nanti bisa di posting. Oke. YouTube-nya Mas Alex gitu. Oke. SDA ya Mas ya? STH. Oh. STH. Oke, baik. Itu di Facebook apakah sama atau enggak? Saya enggak berjualan tidak ada di Facebook ya? Iya, karena itu hanya agak susah berjualan di sana. Agak repot, tepatnya agak repot. Jadi di Bukalapak namanya tokonya SCH ya? Ya, toko SCH. Di Shopee juga sama. Oh ya, di Shopee juga sama ya itu SCH. Oke teman-teman, saya ulangi, kalau mau menengok tokonya Mas Bowo tentang modul-modul elektroniknya bisa dicek di toko SCH, bisa di Bukalapak maupun di Shopee. Seperti itu ya Mas Bowo ya? Iya. Oke Mas Bowo, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga diskusi kita ini bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Ya. Seperti itu. Ya, Min, ya. Terima kasih juga Mas Alex, selamat bervlog. Mulai YouTubers, semoga followernya semakin banyak, tugas-tugasnya juga bisa diselesaikan dengan baik, juga lancar. Amin. Ya, Mas Bowo juga semoga sukses ya, tetap sukses untuk usahanya. Ya. Oke, terima kasih Mas Bowo. Selamat sore ya Mas. Terima kasih, selamat sore Mas Alex. Sore Mas.